Mana? Tidak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya terus berpikir, salah satu hasil dari pemahaman saya yang menurut saya lumayan bagus untuk Bapak Ibu ketahui adalah, nanti lihat YouTube saya, karena mungkin tak sempat kita ini, kalau sekarang nggak sempat dikaji. Tema YouTube-nya itu judulnya Cara Belajar Ilmu Agama. Ya, karena kita ini tidak bisa tidak belajar ilmu agama, karena kita cinta dengan agama. Bagaimana cara belajar ilmu agama? Ini adalah salah satu kunci, key, untuk menghindari kesesatan dan untuk menghindari pecah belah. Ya, di UIN itu, kenapa UIN itu tidak terjadi gejolak-gejolak perang ilmu antar sesama dosen? Kan nggak ada kan? Kenapa coba? Saling menyesatkan, tidak ada, itu jarang, itu paling susah. Karena UIN itu menggunakan integrasi ilmu, perspektif banyak. Bu, Pak, coba perhatikan ini. Ini sekarang jam 6:30. Anggap saja ini hari Senin. Kalau seorang guru melihat jam 1 gini, apa yang terpikir sama dia? Waduh, aku ini jam 7 sudah mau masuk, mau ngajar katanya kan. Sudut pandang guru berbeda dengan sudut pandang tukang gojek. Kalau tukang gojek dia tengah 7 apa yang dia pikir? Beda lagi ya. Nah, kalau dia pedagang nasi uduk, yang dia pikir, waduh, ini telat ini, mereka mau sarapan belum selesai, ayo cepet-cepet. Nah, itulah namanya perspektif. Setiap manusia memandang itu berbeda-beda menafsirkannya, padahal jamnya sama. Itulah namanya interdisipliner. Itulah yang dikaji dari dunia Islam. Supaya kita maju, kita harus menghargai perbedaan-perbedaan tadi, Pak. Ya. Maka Bapak Ibu, kalau mau belajar agama, apapun ilmu agama yang mau dipelajari, tanyain ustadznya itu, ustadz keahliannya apa? Saya ahli tasawuf. Sudah, ustadz ngajar tasawuf, ambil itu. Ustadz ahlinya apa? Saya mengerti hadis, jurusan hadis, ambil ilmu hadisnya. Ketika mereka berbeda pendapat, itu biasa. Kalau buruk, anggap saja itu warna-warni. John Esposito saja sudah sadar, orang luar negeri, warna-warni Islam katanya. Warna-warni itu ibarat bunga merah. Kalau bunganya hijau semua gini pun kan monoton, gak enak juga kan. Tapi kalau ada yang kuning, ada merah, ada yang hijau, kan cantik dia sebenarnya. Saling melengkapi bahasanya. Puru itu pemahaman puru saling melengkapi dia. Yang nggak boleh kita itu, aku sholatnya tak mau aku 5 waktu, 3 hari lah, 3 kali lah, 3 waktu. Nah, itu Syiah, maka disebut sesat. 3 waktu. Mereka sholat, tapi sesat mereka tidak kafir. Kenapa? Mereka bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad, cinta kepada Muhammad, tapi pemahaman mereka dalam bahagian-bahagian yang disepakati ijma ulama kita, mereka berbeda. Termasuk sebahagian mereka, misalnya ada yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, tapi tidak banyak, ada sebagian. Itu yang tak boleh kita tiru, kita nggak sesat itu. Ya. Maka setiap nanti ulama itu dia bicara dengan keahliannya. Kalau dia ahli fikih, dia bicara perspektif fikih. Kalau dia ahli tasawuf, perspektif tasawuf. Itu nanti akan terjadi clash sedikit-sedikit, nggak masalah itu. Memang begitu, Pak. Dokter gigi kalau bicara tentang kedokteran dengan dokter jantung THT, itu nanti ada beda pendapat tentang kedokteran sedikit-sedikit. Tapi ketika mereka bicara keahlian mereka masing-masing, ikutilah mereka. Tapi kalau secara umum bisa beda. Dokter gigi kok ngomong gini ya, dokter THT kok ngomong gini ya, bisa beda biasa. Pengalamannya juga beda, obat yang dipakai banyak, bervariasi beda-beda. Satu sembuh dengan yang ini, satu nggak sembuh. Kan begitu tuh, Pak. Nah, agama itu pun ilmunya begitu. Ya. Jadi kita nggak usah bingung. Makanya Bapak Ibu mau belajar apa? Ilmu akidah? Ya sudah. Cari ulama yang ahli dalam ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang dia memang mahir di situ. Mau belajar tasawuf silakan. Cari ulama yang ahli dalam bidang itu. Jangan biarkan ulama itu bicara yang dia tidak ahli. Kalau dia tidak ahli dalam bidang itu, nyerempet, itulah nanti terjadi kesalahan dan kesesatan. Rukun wudhu 2 katanya. Coba. Padahal dokternya dia dokter Malaysia lagi kan. Rukun wudhu 2 katanya. Sedangkan anak ahli HNFT saja tahu rukun wudhu itu. Kalau Quran bilang 4, mazhab Syafi'i 6.
Membasuh muka, tangan sampai siku, sebagian kepala, kaki sampai mata kaki. Kan 4 kata Quran. Kok jadi 2? Coba. Itu menunjukkan dia tidak ahli fikih. Dia ngerti hadis, bukan jurusannya. Jadi hal yang kecil dalam fikih dia bisa keleset salah. Itu menunjukkan. Maka jangan belajar fikih sama orang seperti ini. Barang siapa mengatakan salaman sesudah sholat adalah bagian dari sholat, maka itu adalah bidah sesat. Salaman sesudah sholat bagian dari sholat, maka itu bidah sesat. Siapa yang mengatakan begitu? Mana ada ulama fikih mengatakan salaman sesudah sholat bagian dari sholat? Dia ngarang. Kenapa? Sudah jelas dalam fikih. Saya S1 S2 S3-nya fikih syariah. Sholat itu adalah dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, diakhiri dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sudah salam, sudah berakhir salat. Coba buka kitab fikih, ada nggak ulama mengatakan salaman itu bagian dari salat? Nggak ada. Dia ngarang sendiri dengan pikirannya dan dia nyesatkan orang itu. Kenapa? Orang dia bukan ahli fikih kok, nggak ngerti fikih. Ya muncullah yang salah-salah begitu. Walaupun dokter, saya sendiri juga bisa salah. Kalau saya terjun di luar keahlian saya bisa salah, Pak. Makanya bahasa Nabi itu, apa bahasa Nabi? Idza wussidul amru ila ghairi ahli fantajrisah. Kalau sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat hancurnya umat Islam. Kita kan hancur, pecah belah. Maka bahasa Kiai NU itu, salah satu ketua NU Jawa Timur yang berhenti itu apa katanya? Kalau masih bodoh, jangan ngomong di depan umum. Paham nggak maksudnya? Kalau belum ahli, jangan sok ngajar ilmu yang kita nggak ahli. Buat orang sesat. Yang buat sesat itu, Pak, orang bodoh ngomong depan umum, ngasih fatwa. Baru belajar 3 bulan, sudah membidahkan ulama-ulama besar. Loh, ente siapa? Kata ulama, saya belajarnya udah 50 tahun agama. Bisa ente menyesat-nyesatkan saya dengan modal 3 bulan belajar agama? Kan begitu nanti ulama itu jadinya. Inilah, Pak. Makanya harus belajar agama itu dengan metodologinya. Nah, kenapa dulu sebagian dosen UIN itu dikirim ke luar negeri, ke barat? Itu bukan membuat mereka liberal, untuk belajar metodologi berpikir barat. Karena mereka maju. Kita kelemahan kita di metodologi. Umat Islam ini lemah metodologi, makanya kita lemah. Ya. Maka memahami agama ini pun ada metodologinya. Kalau bahasa Tuhan, la taqul ma laysa laka bihi ilmin, jangan kamu ikuti yang kamu tidak punya ilmu. Artinya apa? Memahami agama, memahami ayat, memahami hadis pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, sesat, rusak. Ya. Contoh, ada sahabat ngajarkan ilmu Al-Quran lewat Imam Ali. Kamu udah ngerti nggak ilmu nasikh mansur? Belum ya Ali? Nanti kamu akan sesat, menyesatkan. Kenapa? Dia ngajarkan Quran tapi ulumul Quran aja nggak ngerti. Apa nggak banyak orang sesat? Dia ngajarkan tafsir tapi dia nggak ngerti ilmu tafsir. Saya inilah, Pak, kewalahan saya ngajari anak-anak S1 di syariah. Capeknya saya, kadang-kadang semangatnya lemah kali. Sudah saya ajarkan berkali-kali bagaimana cara menafsirkan Quran. Mata kuliah ini tafsir ahkam. Tafsir itu apa? Tafsir itu menafsirkan Al-Quran. Ahkam itu apa? Hukum. Ambil ayat-ayat itu, keluarkan hukumnya. Dari lapas mana keluar hukum itu? Begitu. Kalau ini tak selesai metode seperti ini, jangan kalian beranggap akan jadi sarjana yang bagus. Sarjana abal-abal nanti kalian, saya bilang. Metodologi tafsir yang nggak ngerti, buat malu saya. Sampai saya bilang, Pak, saya walaupun sudah profesor, dulu profesor saya masuk kelas 1, 2 kali, 3 kali, habis itu asisten seluruhnya. Saya tidak. Saya tiap kali saya masuk tidak pakai asisten, saya bilang. Karena saya ingin kalian mendidik kalian, saya bilang. Supaya kalian cerdas. Saya pun kewalahan itu, Pak. Anak-anak sekarang kayak malas-malas belajar, gak kayak kita dulu. Maafnya kadangnya otaknya tak cemana gitu loh. Banyakan tahap apa gitu. Capek kita ngajarinya. Ini metodologi yang sederhana pula. Ini loh cara nafsirkan. Ini contohnya ini. Ustaz, kami banyak dari umum. Dari umum gak ada alasan.
Ante sudah masuk syariah, ikuti ilmu syariahnya. Itu bukan alasan untuk menjadi ahli. Kenapa pilih fakultas syariah? Sampai saya bilang, syariah ini kalau mau jujur, fakultas syariah ini adalah fakultas yang mahasiswanya paling banyak ilmu-ilmu agamanya. Kita buktikan, saya bilang. Kalau ente masuk fakultas usuluddin, tafsir hadis, Anda hanya tahu tafsir hadis saja, tapi tidak mengerti fikih, usul fikih, logika-logika ulama, cara berhukum. Kalau Anda masuk tarbiyah, maka tarbiyah ilmunya sederhana, lebih kepada metodologi mengajar, bagaimana konseling, tapi tidak paham fikih usul fikih dengan baik, tidak rinci, dan ilmu tafsir akamnya juga tidak bermain, tidak kuat. Jujur saya bilang, makanya waktu kita KKN yang paling banyak vokal, berceramah, membina umat Islam itu, ya rata-rata orang syariah keilmuannya, tapi mengajar metodologinya orang tarbiyah. Masing-masing ada keahliannya, saya bilang. Maka saya semangatilah mereka Bapak Ibu supaya mereka semangat. Kalau ini sebenarnya banyak ilmunya di sini, saya bilang. Nah, itulah kewalahan mereka. Karena saya juga takut mereka itu kayak kemarin saya jumpailah teman saya, alumni MAN 1, kemudian alumni YIN Fakultas Syariah. Masa dia bilang orang aliran kesucian itu kita supaya kita suci, maka kita harus menjaga seluruh makanan. Salah satu yang kita jaga adalah tidak boleh makan daging supaya kita suci. Loh, jadi dia beri kurban. Kenapa daging diharamkan? Karena daging itu adalah rumahnya darah. Daging itu tidak bisa dipisah dengan darah. Darah itu haram. Maka marah siapa makan daging, sebenarnya dia sudah makan yang haram. Gila nggak? Bisa oleng gitu ilmu syariahnya. Terakhir saya bilang, kamu ini dulu belajar di kampus ini ngantuk aja, saya bilang. Itu sudah disepakati ulama. Siapa yang lebih suci dari Muhammad SAW? Tapi suka makan daging. Siapa yang lebih suci dari Ibrahim alaihissalam? Anaknya dia sampai diganti dengan kambing. 300 kambing itu dia sembelih. Halal. Dan menyembelih kambing binatang itu adalah cara untuk memisahkan daging dengan darah. Maka sembelih harus tajam, darahnya keluar semua. Biarkan sampai habis. Itu cara memisahkan daging dengan darah. Tapi kalau binatang mati tidak disembelih, bangkai, darahnya nyatu ke daging. Jadi penyakit kita, makanya diharamkan. Itu makanya diharamkan. Lah, Allah sudah memberikan syariat kan dengan sembelih jadi halal. Kenapa syariat Allah ditantang? Kenapa harus menjadi lebih suci? Nganggap lebih suci dari Nabi Ibrahim. Kan udah salah ini Pak. Ini otak kamu sudah gak betul. Saya bilang, oh itu kelas awam katanya. Gak ada itu, gak ada lebih awam. Masa katanya kelas awam orang yang menghalalkan ini kesalahan-kesalahan tadi Bapak Ibu. Padahal dia orang syariah. Dan itu terjadi kita hadapi. Banyak sekali pemahaman-pemahaman sesat kalau dia keluar dari bidangnya. Kenapa? Yang ngajarkan ilmu fikihnya orang ngaku-ngaku ahli hikmah, tapi nggak ngerti fikih. Berguru sama orang spiritual ahli hikmah, nggak jelas pun, nggak tahu pun orang tarikat orang apa, ngaku-ngaku orang tarikat lah mungkin kan, orang ahli hikmah, tapi nggak ngerti fikih. Sedangkan mursyid saya pun selalu minta pendapat saya kalau dalam masalah fikih, juga ngajak diskusi. Sampai beliau mengatakan, saya juga takut saya disesatkan Allah katanya. Makanya saya minta petunjuk terus. Kenapa? Karena beliau kadang lemah di fikihnya. Nah, tapi kita mengambil ilmunya, spiritualnya tinggi, kita belajar. Maka saya bilang, saya kalau masalah belajar, saya sendiri Bapak Ibu, saya walaupun sudah profesor, karena saya tidak terlalu ahli dalam spiritual, sama mursyid itu saya kayak gelas kosong, kayak orang bodoh. Kita ngambil ilmunya aja, baru kita saring. Jadi dapat. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi belajar kita Pak ya. Silakan Pak belajar, tapi dalam hal furu sudah dibatasi. Udah nggak apa-apa beda furu. Tapi dalam pokok yang sudah jelas halal. Bahasa Allah kan gini. Bahasa Nabi gini, al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal haram sudah jelas. Allah nggak mungkin buat samar-samar untuk menjebak orang supaya masuk neraka gitu Pak. Udah jelas Pak. Maka ikutilah yang jelas-jelas ini. Inilah pokok agama. Yang puru-purunya boleh milih.
bapak mau puruknya. Kalau bahasa kita bapak mau jadi jenderal, bapak mau jadi ahli teknologi web, itu kan puruk ini sebenarnya, gitu-gitu kan. Atau bapak mau kunut, mau enggak, mau habis sholat baca tasbih keras-keras, mau enggak, enggak ada masalah, itu pilihan. Enggak ada masalah itu. Kalau bisa kita toleransi dalam puruk ini, selesai di masalah umat. Enggak ada lagi pertengkaran di situ. Itulah pokok-pokoknya. Makanya harus belajar dalam fikih itu penting. Baik, saya kira itu saja karena waktunya sudah 6:30 lewat. Mudah-mudahan. Kalau saya sampai jam 8 juga boleh ini. Ya. Kalau Jalaluddin Rumi dalam dunia Islam itu pemikirannya kan banyak digabungi orang-orang Barat ya. Itu dia ulama, penyair atau filsuf. Jalaluddin Rumi itu adalah ahli ulama besar dalam bidang tasawuf spiritual. Dalam bidang spiritual. Nah, kadang-kadang ilmu spiritual ini saking tingginya dalamnya, dia terpaksa meminjam akal filsafat supaya bisa dipahami. Dia pinjam itu logika filsafat itu. Ilmu spiritual ini Bu lebih tinggi dari filsafat. Saya punya dosen senior, saya tidak sebut nama. Dia tulis di Facebooknya, Allah itu berada di luar ruang dan waktu. Karena dia bukan makhluk, dia berada di luar waktu. Kalau dalam ruang waktu, maka dia seperti makhluk akan berubah, gitu kan? Mati dan seterusnya. Nah, Allah itu berada di luar waktu. Itulah filsafat tinggi kan. Ada lagi yang lebih tinggi ketika saya mendengar guru tasawuf saya, kalau kalian sebut Allah itu berada di luar dan waktu, berarti Allah masih bertempat. Tempatnya di mana? Di luar ruang dan waktu. Coba. Nah, kan kaget kita kan, kalah ilmu akal filsafat ini buat guru spiritualnya kan. Allah itu tidak berada di luar ruang dan waktu dan tidak berada di dalam waktu. Allah itu meliputi segalanya. Nah, itulah ilmu tasawuf itu tingginya, mengalahi filsafat ya. Nah, jadi Rumi termasuk ulama yang situ Bu. Cuman dalam nanti kadang-kadang, mohon maaf nih, orang-orang filsafat ini ada yang liberal, kadang cenderung liberal, kadang-kadang mereka bersandar dengan kata-kata Rumi untuk membenarkan pemikirannya yang salah secara syariat. Contoh, semua agama sama. Itu diambil, kadang diambil dari Rumi, diambil orang dari Rumi itu kan. Nah, itu salah secara syariat. Dan anggap saja Rumi itu tidak ahli syariat. Jadi kita kalau di mereka justifikasi orang liberal nggak usah diikut. Kalau semua agama sama, kenapa kau nggak sesekali aja? Misalnya minggu ini kau masuk masjid, minggu depan kau masuk agama Buddha aja kan sekalian. Namanya sama semua kan, apa masalah? Buktinya dia sendiri nggak berani kan? Seminggu di masjid, seminggu di kelenteng, seminggu di gereja. Kalau nggak berani berarti kan nggak sama. Dan memang tidak sama. Dan secara spiritual kita bisa buktikan. Tapi saya nggak